Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Samsul Arifin di Arni Tutorial. Oke teman-teman, alhamdulillah kita bisa mengulas lagi tentang cara pemasangan kaca film ya. Nah, buat teman-teman yang masih bingung ketika memasang kaca film copotan, contohnya di mobil Kijang Super atau Kijang LGX atau LSX atau yang mobil Katana. Nah, ini yang saya ambil contoh mobil Katana ya. Jadi ini kaca baru saya beli khusus buat tutorial buat teman-teman nih. Dan teman-teman sering mengalami banyak sekali bintik disebabkan oleh debu. Nah, di sini saya akan coba bongkar rahasianya ya. Bagaimana cara masangnya itu, triknya seperti apa supaya tidak banyak bintik dan potongannya lurus. Jadi ini kita konteksnya ngaji bareng, ngaji kaca film ya teman-teman. Oke, ini video sengaja saya buat di waktu malam hari supaya mengurangi kebisingan. Maka tidak jarang teman-teman dapat video saya yang di sebelumnya tuh bising banget karena ini lokasinya di tepi jalan raya. Makanya saya rekam video ini di malam hari. Tapi jangan lupa kita ngopi dulu ya teman-teman, supaya mata kita tetap terjaga karena rekamannya di malam hari. Lanjut ke topik pembahasan kita ya teman-teman. Sebelum kita membuat pola, kita siapkan dulu kursi ya. Ya, ini saya gunakan kursi kayu berbalut busa dan berbahan ini MBTEK. Atau teman-teman bisa juga gunakan kursi plastik ya. Nah, letakkan kaca seperti ini secara horizontal. Setelah itu kita bersihkan dulu permukaannya ya teman-teman, supaya terbebas dari lem. Berhubung ini kacanya masih baru, sehingga saya tidak perlu membersihkan terlalu detail karena ini kaca baru ya teman-teman. Jadi ini belum pernah diulas di YouTube. Jadi saya sarankan buat teman-teman manfaatkan betul momentum seperti ini. Kita bersihkan. Untuk cara membersihkan sisa lem di permukaan kaca sudah saya ulas di video sebelumnya. Silahkan teman-teman obok-obok sendiri di playlist saya ya. Setelah itu kita bentangkan kaca filmnya. Kita semprot. Kita bentangkan kaca filmnya dulu. Jadi ini kaca filmnya berada di atas ya teman-teman, karena kita harus menghadap ke sana. Karena yang mau kita tempel adalah bagian sini, sehingga kita kaca filmnya harus menghadap ke kaca. Plastiknya berada di luar plastiknya ini teman-teman. Oke, kita ambil cutter dulu. Gunakan cutter yang betul-betul tajam ya teman-teman, cutter baru. Nah, supaya kacanya tidak bergeser, kita bantu pakai wiper dulu, kita tekan supaya tidak geser-geser. Nah, setelah itu kita potong bagian tepinya dulu teman-teman, seperti ini caranya ya. Ingat, bagian besi jangan sampai menyentuh di kaca filmnya, nanti akan muncul goresan. Jadi kita harus sedikit mengambang. Caranya kita tahan pakai ibu jari ya, seperti ini, supaya tidak bersentuhan dengan besinya. Contoh, kita potong dulu pelan-pelan aja. Nah, seperti ini teman-teman. Jika masih belum terbiasa, silakan diulang sampai teman-teman mahir ya. Setelah itu kita ambil sisi sini juga. Jadi yang saya gunakan untuk menahan cutter ini ibu jari ya teman-teman. Ibu jari ini menahan ke kaca seperti ini. Baru kita jalankan. Bukan besinya. Kalau besinya cutter ini bisa baret,
permukaan kaca filmnya. Makanya saya gunakan ibu jari untuk menahannya. Barulah kita potong seperti ini. Jika sudah selesai, untuk kaca seperti ini kita harus kasih jarak ya, bagian tepinya. Contohnya jarak yang teman-teman inginkan 1 mili untuk jarak tepinya, berarti di sini 1 mili, bagian sini juga 1 mili. Nah, untuk supaya lebih efisien kita kasih 2 mili sekaligus. Jadi kita tidak perlu membuat jarak 2 kali, cukup 1 kali di sini aja 2 mili. Nanti ketika pasang tepat di senternya, maka akan tercipta 1 mili sebelah sini, 1 mili sebelah sini ya teman-teman. Begitu juga sisi sebelah sini dan sini. Kenapa sih kita harus kasih jarak 1 mili? Karena jika tidak dikasih jarak, maka ini kaca film akan mudah mengelupas. Ini contohnya nih, jika kena tangan mengelupas dia. Tapi berbeda jika ada jarak. Tentunya jika ada sentuhan itu akan aman ya teman-teman. Jaraknya jangan terlalu lebar, 1 mili. 1 mili itu udah cukup bagus. Kasih jarak seperti ini ya teman-teman. Nah, buat supaya lebih detail dan masih tahap belajar, silakan diukur aja pakai penggaris. Ini coba saya ukur pakai penggaris ya teman-teman. Saya kasih jarak 2 mili biar hasilnya mantap. Tuh, sebelah sini juga 2 mili. Oke, ini kebetulan udah pas. Sebelah sini juga 2 mili. 2 mili itu cukup bagus lah. Jika sudah mendapatkan sisi yang pas, silahkan teman-teman tekan lagi pakai wiper ya, supaya jaraknya itu tidak berubah. Nah, supaya jaraknya tidak berubah, barulah kita potong sisi sebelahnya ya teman-teman, seperti ini. Pelan-pelan saja. Untuk berlatih silahkan teman-teman beli kacanya sendiri. Ini saya beli kaca mobil Katana seharga 200.000 ya di toko kaca. Sangat cocok untuk teman-teman yang mau belajar kaca film. Lantas bagaimana sudutnya? Karena sudutnya ini tidak bisa sama ya. Ini buat teman-teman yang kesulitan ketika membuka lapisan kacanya, saya sarankan dikasih berlebih aja. Dikasih berlebih di bagian sudutnya, gunanya untuk memegang ketika kita membuka lapisannya. Nanti dipotong di akhir setelah pemasangan. Nah, untuk kita rapikan bagian sudutnya, untuk meluruskan bagian sudutnya seperti ini teman-teman, kita tinggal menggeser aja. Tuh, seperti ini. Kita sejajarkan lagi. Barulah kita potong bagian sudutnya. Ini kan berlebih nih, kan kita potong. Jadilah bulatan seperti ini teman-teman ketika digeser. Begitu juga sudut sebelahnya tadi yang belum presisi. Ini ya, ini kan berlebih nih, perhatikan. Kita rapikan seperti ini teman-teman. Tuh, maka hasilnya ketika dipasang tepat di tengah, dia rapi nanti teman-teman. Oke, setelah itu kita gulung ya. Kita gulung dari bawah. Ini kan bagian atasnya nih, yang sebelah sini bagian atas lubangnya cuma 1, jadi kita gulung dari bawah nih. Kita gulung pelan-pelan, jangan sampai terjadi lipatan ya. Setelah itu barulah kita lakukan pemasangan. Nah, ini momen-momen yang krusial ya. Bagaimana rahasianya supaya tidak banyak bintik. Ini saya mau pas tuntas ya teman-teman.
tidak merugikan konsumen dan lebih percaya diri ke depannya. Tapi sebelumnya jangan lupa dukung terus channel saya dengan cara klik tombol subscribe, like, and share, dan jangan lupa nyalakan terus loncengnya supaya ada notif nih ketika saya mau upload yang terbaru, karena masih banyak, ada ratusan video yang belum saya kupas tuntas. Oke, kita lanjut ke pemasangannya teman-teman. Jadi gimana nih supaya tidak pitik-pitik? Rahasianya adalah kita tegakkan kacanya seperti ini. Jadi itulah rahasianya ketika masang supaya tidak pitik-pitik ya teman-teman. Jangan direbahkan seperti ini, tapi kita tegakkan. Itu rahasia pertama. Dan rahasia kedua, buat teman-teman yang tempat kerjanya banyak debu atau di tepi jalan raya, silakan pasang di kamar mandi seperti saya ini. Nah, ini cara ekstrim, belum pernah ada di YouTube sebelumnya. Jadi kenapa saya sarankan di kamar mandi? Karena kamar mandi ini udaranya lembab ya. Jadi debu itu tidak mudah berterbangan. Jadi intinya kita ini bagaimana cara mengendalikan debu supaya tidak menempel di kaca. Itu aja kuncinya teman-teman. Nah, nanti ada rahasia selanjutnya, tapi kita sambil memasang ya penjelasannya. Itu rahasia yang kedua. Rahasia yang ketiga, tepat di lubang ini kita bersihkan dulu ya teman-teman, seperti ini. Biasanya banyak debu ini, makanya kita bersihkan pakai tisu atau pakai kain, terserah ya teman-teman. Bersihkan seperti ini dan usahakan tempat dudukan kaca ini bersih. Terserah teman-teman mau pakai apa aja, bersih, yang penting harus bersih, jangan banyak debu. Setelah itu kita lakukan pemasangan. Jadi udah 3 rahasianya ya teman-teman. Oke, kita coba bersihkan dulu. Seperti biasa, gunakan wiper yang bagus, yang rata. Jika tidak, diamplas dulu biar rata. Barulah kita bersihkan pakai wiper ya. Ingat, pakai tisu. Cara penggunaan tisu itu seperti ini loh teman-teman, supaya nggak salah ya. Tidak hanya sekedar gini-gini aja, jadi ada tekniknya. Contoh, kita bersihkan seperti ini, setelah itu kita lap. Tuh, betul-betul kita lap. Jadi bukan hanya sekedar seperti ini, tapi 2 sisi, dari ujung sampai ke ujung. Caranya ya seperti itu. Nah, jadi ini betul-betul terbebas dari debu. Jika tisu itu sudah basah, silahkan ganti dengan tisu yang baru. Apakah terkesan boros? Menurut saya sih tidak juga, karena ya harga tisu satu kotak cuma 10.000 lah, cukup untuk satu mobil. Kalau dikatakan boros itu memang sudah bagian dari kerja kita ya. Jadi seperti ini teman-teman. Tuh, kita bersihkan lagi yang tidak terjangkau. Nah, untuk bagian tepinya supaya air yang di sini tidak menetes, kita lap pakai tisu. Tentunya tisunya dilipat supaya padat ya. Nah, bagian bawah juga dilap ya teman-teman. Tuh, makanya saya menggunakan kursi yang berlapis MBT karena ini kedap air. Dan untuk lubangnya kita harus lap juga pakai tisu, jadi air itu tidak menetes. Tuh, diputar-putar gitu lah. Ingat tisunya yang baru ya. Jika masih kurang yakin, silahkan ulangi 2 kali supaya hasilnya mantap. Kita ulang lagi ya, sekali lagi ya. Jadi udah ketemu berapa nih rahasianya? Udah 3 ya. Yang pertama diberdirikan, dan yang kedua pasang di kamar mandi, dan yang ketiga di lubang ini kita lap pakai tisu.
Oke, perhatikan terus. Saya sarankan teman-teman menontonnya secara berulang. Jadi jangan langsung praktek ya. Secara berulang, barulah kita praktek ketika teman-teman sudah merasa paham. Karena kalau cuma menonton hanya sekali, terus kita langsung praktek, besar kemungkinannya tuh banyak sekali kegagalannya teman-teman. Ini cocok sekali buat yang tempat kerjanya itu berdebu, bawa aja ke kamar mandi. Tapi perlu diperhatikan juga kamar mandi ya harus yang bersih lah ya, supaya kita merasa nyaman. Kalau kamar mandinya bau, wah tentunya itu mengganggu konsentrasi kita ya. Setelah itu kita buka lapisannya teman-teman. Jangan disemprot dulu, biarkan kering. Setelah itu kita buka lapisan kaca filmnya dulu. Buka pelan-pelan. Itu kenapa saya sarankan tadi jangan dipotong bulat dulu, biarkan berlebih untuk membantu teman-teman yang kesulitan ketika membuka lapisan kaca filmnya. Kebetulan ini kaca filmnya tebal, jadi mudah sekali terpisah ya antara plastik dengan kaca filmnya. Tapi kalau kaca film biasa itu biasanya tipis, sehingga sulit sekali melepaskan lapisannya. Ini saya tidak mempunyai kuku saya pendek-pendek, jadi sedikit kesulitan ya. Gak apa-apa, sabar. Tuh sudah bisa. Dan tangan kita sebelum memegang kaca film kita lap dulu di baju kita, supaya ibu jari kita terbebas dari debu. Nanti muncul sidik jari itu kalau kotor. Kita buka pelan-pelan seperti ini, pelan-pelan aja. Dan jangan lupa baca doa dulu ya sebelum bekerja. Lantas kita semprot menggunakan air sampo. Jika sudah, kita buka separuh, kita angkat sisa plastiknya tadi ini, kita angkat, kita lepaskan ibu jari kita. Nah, lantas tangan kita ambil bagian tengah seperti ini. Tuh. Baru kita buka sekali lagi. Nah, pelan-pelan aja ya teman-teman, semprot lagi. Nah, kenapa saya sarankan kaca ini biar kering dulu? Karena kita supaya tahu jika ada debu yang terjebak, bisa aja debu itu jatuh dari plafon dan menempel di kaca. Kalau kita semprot tadi tidak kelihatan, itu maksudnya teman-teman. Dan ketika terjadi debu jatuh di kaca seperti ini, kita semprot arahnya ke bawah, sprayernya hadapnya ke bawah, jangan gini. Kalau gini sama aja, jadi kita dorong ke bawah seperti ini. Logikanya dia mendorong ke bawah sehingga debu itu berangsur-angsur tergiring ke bawah ya. Itu logika saya sih seperti itu. Untuk bagian lubang, hindari pemakaian air yang banyak karena ini bisa menggugah debu yang ada di lubang ini. Itu kenapa saya sarankan tadi lubangnya harus dibersihkan. Oke, setelah itu kita tempel pelan-pelan ya teman-teman. Kita tempel pelan-pelan, caranya seperti ini ya. Konsentrasi di bagian bawah dulu, lupakan yang atas, konsentrasi bagian bawah. Itu kenapa saya tadi menggulungnya dari bagian bawah, karena yang bagian atas buat pegangan. Kita jadi memulai membukanya itu dari atas. Setelah itu kita tempel pelan-pelan seperti ini. Kita tinggal mempresisikan jaraknya yang kita inginkan tadi ya. Kita buat di tengah, tepat di tengah seperti ini, biar hasilnya mantap. Ini sudah terdengar azan subuh, sebentar lagi kita melakukan sholat.
Oke, setelah kita presisi, kita gosok dengan wiper pelan-pelan. Gunakan sampo yang apa ya teman-teman, jangan terlalu banyak lah, secukupnya lah, supaya apa, supaya tidak terlalu licin. Kalau terlalu licin nanti susah kita mempresisikannya. Untuk memposisikan kaca tepat di tengah itu susah, dia lari-lari terus. Mantap kalau gini teman-teman. Ketika teman-teman memasangnya itu direbahkan, kemungkinan yang terjadi adalah banyak bintik-bintik, dan yang kedua sering terjadi gores. Itu yang saya alami ketika memasang kaca filmnya itu direbahkan. Setelah itu biarkan kering sebentar ya teman-teman. Untuk bagian bawahnya teliti jangan sampai bergeser. Jika dirasa sulit dengan jarak 1 mili, ya buatlah 2 mili. Berarti kita waktu pembuatan pola itu langsung aja kasih 4 mili ya teman-teman. Jadi 2 mili ke sini, 2 mili ke sini. Supaya tidak menyulitkan kita ketika memposisikan di bagian tengahnya. Setelah itu gimana? Seperti biasa, kita keringkan menggunakan rakel ya. Rakelnya bisa pakai Gen 9 atau Hibi seperti ini, atau kita pakai merek 3M yang kotak seperti ini. Terserah teman-teman, yang terpenting adalah permukaan ini halus dan rata ya. Jangan sampai ada luka, karena itu menyebabkan kaca filmnya nanti gores. Dan tiap alat ini mempunyai keunggulan masing-masing ya. Kalau ini sifatnya lentur banget, cocok buat kaca film yang berbahan tipis. Sedangkan ini lentur, agak sedikit keras ya. Jadi ini cocok untuk berbahan yang tebal sehingga airnya lebih tuntas. Tapi saya akan coba memakai merek Hili ini ya, karena ini sifatnya low friction sehingga tidak mudah menggores permukaan kaca. Kita lap dulu ya teman-teman, searah. Jangan diputar-putar gini aja, tapi searah. Tuh. Searah pelan-pelan aja. Setelah itu buang, jangan dipakai lagi. Ambil lagi 1 lembar atau 2 lembar, barulah kita bisa berbagai arah lah. Tuh. Setelah itu, karena ini sifatnya lembut, kita pakai air ya untuk memberi jejak antara yang tertinggal dan yang belum. Kita taruh seperti ini ya teman-teman. Kita buat di bagian tengah dulu lah, biar terlihat. Kita dorong sedikit dulu. Ini masih cukup licin, karena kebanyakan sampo. Pelan-pelan ya teman-teman. Jadi kacanya dipegang ketika menggosok, jangan sampai terjatuh. Dan ketika alat kita sudah sampai ke tepi seperti ini, kita lap. Tujuannya air yang keluar tidak masuk lagi. Supaya apa? Supaya dia tidak membawa debu. Tapi ketika tidak kita lap, dia masuk lagi, pasti itu membawa debu teman-teman. Itu yang menyebabkan bagian tepinya itu sering bintik-bintik ya. Karena ketika teman-teman dorong seperti ini, airnya tidak segera dilap, sehingga dia masuk lagi ke dalam kaca film dan membawa partikel debu. Seperti ini ya teman-teman.
dielak. Tuh. Jadi rahasianya untuk pasang kaca film yang sudah jadi rahasianya untuk pasang kaca film di kacamati ketika pasang kaca film di kacamati LGX atau yang lain ada 4 tadi ya. Silahkan teman-teman simpulkan sendiri. Setelah itu barulah kita buat lubang di sini ya. Kita buat lubangnya dulu. Jadi kita buat lubang, kita kasih jarak yang rapi ya, jangan dipasin. Jika teman-teman mengalami kendala terlalu gelap, silakan kasih bagian bawahnya kasih tisu untuk background ya, supaya lubangnya terlihat. Coba kita potong pelan-pelan ya teman-teman. Kita potong pelan-pelan, dikit aja ya. Nah, ini memang untuk membuat lubang seperti ini teman-teman harus sering berlatih supaya hasilnya rapi. Pelan-pelan aja. Kalaupun tidak harus bulat ya teman-teman, karena nanti toh tertutup karet juga. Jadi tidak harus bulat, tidak harus presisi banget, itu enggak, tapi usahakan rapi aja supaya teman-teman terlatih membuat rapi gitu. Setelah itu kita gosok menggunakan rakel seperti ini pelan-pelan, jangan sampai terkelupas. Karena jika potongannya tidak rapi, nanti ketika kita gosok terkelupas. Nah, bagaimana supaya di lubang ini tidak terkelupas ketika teman-teman memasangnya di engsel kacanya ya? Caranya kita panasi, kita balik kacanya, kita panasi pakai hot gun. Kita panasi dulu ya, pakai hot gun ini. Kita panasi kelilingnya, atau teman-teman bisa jemur sampai terasa panas ya teman-teman, kurang lebih 60 derajat lah. Yang penting membantu pengeringan kaca filmnya aja. Nah, atau teman-teman bisa juga dijemur di matahari. Jadi ketika dapat job mobil Kijang atau mobil yang lain, silahkan pasang kaca ini dulu, setelah itu kita jemur. Jadi ketika memasangnya nanti udah dalam kondisi kering, dan ini tidak mudah terkelupas. Kalaupun kena baut itu tidak mudah terkelupas. Jadi itu rahasianya teman-teman, ketika teman-teman sering alami terkelupas di bagian lubang. Dan lakukan hal yang sama di ketiga lubang-lubangnya ya teman-teman, seperti itu. Untuk hasilnya, karena ini masih subuh, besok nanti pagi kita coba lihat hasilnya seperti apa. Apakah teori saya masih relevan? Jika relevan, silahkan terapkan, semoga berhasil. Oke, coba kita cek hasilnya yang setelah kita pasang tadi subuh. Nah, seperti ini ya teman-teman. Ini potongannya, kita cek dulu potongannya. Jadi kalau kita kasih jarak 2 mili tadi, ketika membuat pola kita kasih jarak 2 mili, ketika dipasang tepat di tengah, hasilnya seperti ini ya. Bisa dilihat cukup rapi ya. Ini hasilnya. Dan coba kita cek bintik-bintiknya ya teman-teman. Kalau soal bintik, ini ada 1, ada 2, 3, tapi namanya handmade, kita harus minta toleransi ya teman-teman.
tidak bisa hasilnya itu 100%. Jika terjadi hal seperti ini, kita bisa tekan bagian bawah pakai kuku gini ya, pakai kuku kita tekan pelan-pelan, tuh dia mulai hilang. Jadi itu ada semacam partikel yang berterbangan, contoh ini ya, kita tekan pakai kuku dia mau hilang. Jadi lakukan penekanan aja ya teman-teman ketika terjadi bintik-bintik putih kecil-kecil gini, tapi tentunya jangan terlalu banyak. Kita cek yang lain. Nah, jika untuk model seperti ini karena waktu pemasangannya kan baru beberapa jam yang lalu nih, belum kering maksimal, jadi masih ada efek air sampo seperti ini. Tapi ini bisa hilang dalam kurun waktu sekitar 2-4 jam jika panasnya terik ya, karena tadi kita pasangnya di waktu subuh, masih sekitar 2 jam yang lalu, maka belum terlalu kering. Nah, oke, masih aman. Jadi teman-teman bisa menjelaskan ke customer ya, atau ke konsumen, jika pasang kaca-kaca seperti ini bintik 1-2 itu adalah normal, karena ini berkaitan dengan handmade, kita kan bukan mesin nih. Nah, untuk selebihnya ya nilai toleransinya 95% lah, toleransi 5%. Mantap kan? Dari sisi potongan mantap, dari sisi kebersihan bintik-bintiknya juga mantap. Oke, sekian, terima kasih teman-teman. Sekali lagi jangan lupa like and share plus subscribe ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.